guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal membahas mengenai 10 soal asli di simulasi UTBK 2024 untuk subtes penalaran umum. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ngerjain, boleh banget nih langsung aja kerjain dulu aja di webnya simulasi SNPMB BP3 ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena aku bakal upload terus tentang PTN dan soal-soal serta info-info terbarunya. Oke, so langsung aja kita simak. Sebelumnya aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, di sini tuh ada web namanya simulasi tes bp3kemdikbud.go.id. Nah, teman-teman nanti bisa aja langsung masuk. Misalnya masukin nih, misalnya namanya Rere gitu ya, SMA-nya SMA 1 Kuningan misal. Ya. Atau misalnya mau di anonimus juga bisa ya. Nah, di sini udah sesuai dengan yang terbaru guys. Katanya ada soal pilihan ganda, soal pilihan majemuk kompleks, dan soal melengkapi rumpang atau soal isian. Nanti tinggal lanjutkan dan pilih subtesnya nih. Ada 7 subtes ya. Setiap subtes sekitar 10 soal. Jadi bisa jadi gambaran buat kamu yang kayak masih blank banget UTBK itu soal-soalnya kayak gimana. Oke? Nah, misalnya literasi bahasa Inggris, kita lanjutkan. Nah, ini tinggal dikerjain aja. Oke? Ini ada daftar soalnya ya. Ada 10 soal. Sip. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan untuk soal penalaran umum ya. Oke guys, jadi di sini ada 10 soal asli simulasi penalaran umum UTBK 2024. Ini adalah part yang ke-6. Buat teman-teman yang belum cek part 1-5-nya, aku udah simpen linknya di deskripsi. Oke, bisa ditonton juga. Nah, kita mulai aja langsung ke soal yang pertama. Oke, jadi di sini yang ditanyain adalah, oh ya, kita harus biasakan membaca soalnya terlebih dahulu ya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, jadi kalau misalnya pasti benar itu, kata kuncinya adalah 100% benar, alias sesuai dengan isi teksnya. Ya, sesuai. Coba kita baca aja. Kadar gula yang tinggi dalam darah, ini kata kuncinya, kadar gula yang tinggi, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Risiko terjadi penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, berarti ada beberapa kata kunci ya. Si kadar gulanya bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dapat dicegah dengan diet karbohidrat, dan risikonya itu bisa berkurang jika jumlah karbohidratnya itu dapat dikendalikan. Oke, kita coba lihat poin yang A. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Oke, padahal tadi diet karbohidrat itu adalah pencegah si kadar gula dalam darah gitu ya. Jadi bukan meningkatkan, berarti ini salah. Yang B, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, di sini si konsumsi karbohidrat yang dikendalikan itu bisa mengurangi ini ya terjadinya kardiovaskular. Jadi bukan menurunkan kadar gula dalam darah, berarti salah juga. Yang C, risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan gitu ya. Nah, di sini ini bisa jadi benar guys. Kenapa? Karena kan tadi ya, yang di kalimat kedua nih, upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah alias di sini bisa mengurangi gitu ya. Bisa dengan diet karbohidrat. Berarti ini kita checklist dulu. Yang D, menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Kebalik ya guys ya. Yang E, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Kebalik, ini harusnya pencegahannya ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang cendol ya. Gampang ya. Jadi kayak benar-benar kita harus paham banget isi teksnya. Ini tuh sedikit guys teksnya, cuma kayak dibolak-balik gitu ya di opsinya. Jadi harus fokus ya. Lanjut nomor 2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah? Nah, kata kunci pasti salah adalah 100% salah, alias tidak sesuai dengan pernyataan di teks. Ya, oke, jadi yang kontra banget gitu ya. Kita baca dulu teksnya.
Buah bit ya, ini kata kuncinya. Lagi ngomongin buah bit, dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak, nah ini ya kalau over ya, dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Oke. Ya, berarti ini tentang buah bit yang punya manfaat, tapi juga kalau misalnya dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan sekresi oksalat ya, dan bisa memicu batu ginjal. Oke, yang A nih. Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Nah, benar ya guys ya, ini ada di pernyataan yang pertama ya. Berarti ini pasti benar, berarti bukan ini jawabannya. Yang B, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Oke, benar ya, karena kan tadi nih, ini di kalimat ketiga ya. Sekresi oksalat berkontribusi dalam pembentukan batu ginjal, berarti benar, bukan ini jawabannya. Yang C, konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Oke, di sini ada di yang ya ini ya ada di yang akhir nih. Sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan karena kan bisa menyebabkan atau memicu peningkatan sekresi oksalat sehingga pembentukan batu ginjal juga bakal terjadi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini secara tidak langsung tuh menggambarkan ada gangguan pencernaan ya. Berarti ini juga kemungkinan benar. Berarti bukan ini jawabannya. Yang D, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini guys, ini pasti salah. Kenapa? Karena kan di sini dijelaskan mengenai bisa memicu peningkatan sekresi oksalat, pembentukan batu ginjal gitu ya. Jadi ini berhubungan sama gangguan kesehatan. Berarti ini kontra ya. Yang E, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, nyatanya adalah mengganggu pencernaan ya, berarti ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang dodol. Oke, mana ya? Jadi benar-benar harus fokus ke teksnya. Lanjut nomor 3. Nah, di sini kita baca dulu pertanyaannya. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut? Oke, yang aku mau beritahu, apa sih perbedaan dari memperlemah dan tidak memperlemah? Ini biasanya banyak yang masih suka bingung. Oke, kalau misalnya guys, memperlemah, itu artinya adalah yang tidak mendukung isi teksnya, tidak mendukung. Ya, kalau yang tidak memperlemah itu alias memperkuat. Ya, memperkuat itu adalah yang mendukung. Itu doang kata kuncinya, ya. Mendukung. Oke, coba kita baca dulu. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Oke, kata kunci ini ya, generasi milenial sebagai pekerja. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Oke, dapat ya poinnya ya. Jadi dengan adanya generasi milenial, adanya budaya kerja yang punya komitmen rendah. Oke, kita mulai dari yang A nih. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nah, kira-kira ini memperkuat atau memperlemah, guys? Kalau misalnya di sini berpindah-pindah atau nomaden, ini kan berarti mendukung pernyataan bahwa komitmen organisasinya rendah gitu ya. Jadi dia tuh misalnya sebentar di perusahaan A pindah lagi ke perusahaan berarti kan ini memperkuat ya. Kalau memperkuat itu yang tidak memperlemah gitu ya. Yang ini ya. Ini. Oke, yang B, pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerja. Nah, ini malah kontra ya. Berarti dia yang memperlemah. Banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini juga kontra ya, berarti memperlemah. Banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Nah, mengapresiasi juga dia malah memperlemah ya. Kan tadi padahal si generasi milenial itu tuh komitmen komitmen organisasinya rendah. Berarti kemungkinan tuh apresiasinya malah kecil gitu ya dari si atasannya. Yang E, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerjaan milenial. Bener ya? Berarti ini memperkuat. Jadi kita guys ya, bisa ya membedainnya ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, manakah simpulan berikut yang benar? Oke, berarti kalau yang benar itu harus yang sesuai ya, yang bisa mewakili atau represent
kualitatif. Oke, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Berarti kalau misalnya tidak memiliki nilai ujian yang tinggi, itu karena tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu ya. Jadi kalau misalnya ini ya kayak berkesinambungan ya guys ya. Jadi kalau misalnya tidak disiplin waktu, itu bakal menyebabkan tidak belajar dengan tekun gitu ya. Tidak tekun. Dan juga tidak meraih nilai ujian yang tinggi. Tidak meraih nilai ujian yang tinggi. Oke, kalian pakai rumus juga boleh guys. Cuma kalau menurut aku ya, untuk soal kayak gini, kita bisa pakai logika aja sih. Coba yang A ya. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi apabila berdisiplin. Nah, ini malah berdisiplin ya, salah. Sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Di sini meraih nilai ujian yang tinggi guys, harusnya tidak ya. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Berarti benar ya? Jadi kalau misalnya tidak meraih nilai ujian yang tinggi itu karena tidak disiplin. Yang C guys, langsung ya. Kalau yang D pasti salah nih. Ini kan berdisiplin dalam mengatur waktu ya, nggak ada kata tidaknya. Juga di sini, ini juga nggak ada kata tidaknya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, aman ya. Lanjut, nomor 5. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Lagi-lagi kita harus cari yang sesuai. Oke. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Oke, jadi bekerja tambahan. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Oke. Jadi dengan adanya si pekerjaan tambahan itu bisa menyebabkan waktu belajar berkurang. Waktu belajar berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Berarti di sini perkuliahan terganggu. Oke. Nah, seperti soal yang tadi ya guys ya, kita tuh bisa langsung aja ambil kesimpulannya adalah berarti dengan pekerjaan tambahan nih, berarti perkuliahannya terganggu. Gitu aja sih. Ya, cara simpelnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai rumus logika simpulan gitu, bisa juga sih. Cuma kalau misalnya di waktu ujian tuh kadang dengan logika kita juga bisa gitu ya. Oke, X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Nope ya guys ya. Pekerja tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah, ini kemungkinan benar. Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Enggak. X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Enggak juga. Waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Enggak juga guys ya. Karena kita ambil kesimpulannya yang awal sama yang akhirnya ya. Jadi pekerjaan tambahan itu menyebabkan perkuliahan X terganggu. Oke? Itu jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 6. Oke. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, di sini guys. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik ya. Namun, ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa perpustakaan itu bikin lebih nyaman dibandingkan rumah, ya nggak? Karena di sini yang ditanya adalah yang paling mungkin, kita harus cari pernyataan yang pro terhadap si perpustakaan. Gitu. Coba yang A nih. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah. Nah, enggak ya, udah pasti salah. Kan tadi di teksnya bilang perpus ya yang lebih nyaman. Yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Nah, ini malah memperlemah ya, ini malah tidak mendukung. Yang C, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Ini juga malah tidak mendukung ya, karena kan kondisinya di rumah. Yang D, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Nah, karena di sini berhubungan sama belajar, guys, berarti ini harusnya tuh lebih banyak buku pelajaran ya, bukan malah novel ya, nggak nyambung juga. Yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah, ini yang paling mungkin benar, guys. Maka itu bisa membuat nyaman, karena di sini buku atau referensinya itu banyak, gitu ya. Oke, jadi kayak logikanya di perpustakaan tuh
bukunya banyak, tapi di rumah tuh sedikit gitu ya. Jadi dia kurang nyaman. Gitu ya. Lanjut nomor 7. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, ini kayak tadi guys, ada memperkuat, memperlemah. Kalau memperkuat apa? Mendukung. Kalau memperlemah, tidak mendukung ya. Kita baca dulu yang pakar energi A menyatakan, walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Oke, berarti di sini berhubungan sama ramah lingkungan dan energi batu bara. Jadi kayak dilihat dari kebutuhan energi yang dibutuhkan gitu ya. Walaupun memang ramah lingkungan, tapi tetap butuh energi. Kalau yang B, penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota gitu ya. Mengurangi tingkat polusi. Oke. Jadi beda guys ya kaitannya ya. Di sini butuh energi, di sini tentang polusi. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, ini malah ngomongin tentang penjualan, ya nggak? Penjualan, terus penjualannya masih rendah nih katanya harganya karena mahal. Oke, kira-kira nih hubungannya apa guys menurut kalian? Apakah memperkuat atau memperlemah pernyataan A atau malah pernyataan B? Kalau misalnya kita kaitkan nih, yang A itu lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin tentang si energi yang dibutuhkan ya, energi batu bara. Nah, dengan kondisi yang ramah lingkungan. Yang B itu lagi ngomongin tingkat polusi gitu ya. Minimnya polusi kalau misalnya pakai mobil listrik. Tapi si hasil datanya bilang bahwa penjualannya penjualannya itu masih turun gitu ya, masih sedikit gitu ya. Karena harganya mahal. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak sama si A atau B, si hasil datanya? Nggak ada. Jadi nggak relevan ya. Jadi kita nggak bisa jawab A, B, C deh guys. Tapi kita jawab yang E. Karena di sini benar-benar nggak berkaitan ya. Ini nggak ada irisan sama sekali. Gitu. Oke, nah lanjut. Ini udah mulai hitung-hitungan nih. Karena di PU itu ada ya sedikit hitung-hitungan. Di antara kelima siswa tersebut, siswa mana yang paling berprestasi? Oke, kita lihat ketentuannya. Di sini, bobot untuk capaian akademik 60%, berarti yang ini guys, yang ini tuh 60%. Dan untuk keaktifan organisasi adalah 40%. Nah, berikut adalah nilai 5 siswanya. Yang paling berprestasi berarti kita cari yang nilainya paling gede, gitu ya. Oke, langsung aja nih. 60% dikali 9. Berarti kan berapa guys? 9 kali 6 aja, 54 ya. Tapi kan karena di sini 60% dari 9 berarti kita pakai koma ya, 5,4. Oke, 40% dari 8. Berapa? 8 kali 4, 32. Berarti 3,2. Oke, jadi berapa guys? Di sini jadinya adalah 4 tambah 2, 6. 5 tambah 3, 8. 8,6. Yang Ki, 7 kali 6. 42. 10 kali 4. 40 ya. Kita tulis 4 aja. Berarti di sini kita tambahin 8,2. Lanjut, 9 kali 6, 54. 9 kali 4, 36. Oke, kita tambahin aja. Di sini jadinya 10 ya. Ini 9. Oke, 10 kali 6, 6. 8 kali 4, 32. Oke, di sini adalah 9,2. Terakhir, 8 kali 6, 48. 4,8. 9 kali 4, 36. Oke, jadi berapa guys? 8 tambah 6, 14. 4 tambah 4, 8. Oke, udah ketahuan nih guys. Yang mana yang kira-kira paling gede angkanya yang S ya. Ya udah, jadi jawabannya 9,2. Oke, lanjut nih, dua lagi, dua lagi. Berdasarkan data di atas, tahun keberapa Tokopedia memperoleh persentase keuntungan yang terbesar? Oke, hati-hati guys. Kalau ditanyain persentase untung, karena di sini pembaginya adalah, maksudnya datanya ya, ada pendapatan sama modal. Berarti pendapatan kita kurangi sama modal, kita bagi sama modal, kita kali sama 100%. Nanti kita cari yang terbesar angkanya ya. Oke, kita cari yang tahun pertama dulu. Tahun pertama pendapatannya ada 15, modalnya adalah 5. Berarti 15 kurangi 5, 10 ya. 10 per 5 modalnya dikali sama 100%. Oke, jadi berapa guys? 100 bagi 5, 20. 20 kali 10, 200%. Oke, yang kedua. Pendapatannya 20, modalnya adalah 10. Berarti 20 kurangi 10 itu 10, per modalnya 10 ya, kali 100%. Oke, jadi berapa? Jadinya adalah 100%. Oke, masih satu ya. Yang ketiga,
Pendapatannya 25, modalnya 10. Berarti 15/10 kali 100%. Oke, berapa guys? 15 kali 10, 150% ya. Yang keempat, di sini 20, di sini 15. Berarti 5 ya. 5/15 kali 100%. Oke, 100 bagi 15, 6 koma ya guys ya. 6 koma lah ya. Bener kan ya? 6 kali 15 kan 90. Berarti 6 kali 5 itu 30%-an gitu ya. Oke, berarti enggak. Yang kelima. Di sini pendapatannya 15, modalnya 20. Nah, ini malah min guys ya. Udah pasti salah. Pasti lebih kecil gitu. Ya udah kita cari aja nih antara 1 2 3 4 yang paling gede ya. Yang satu ya. Ya udah berarti tahun ke satu yang persentasenya paling besar. Gitu ya. Oke, terakhir guys. Nah, ini adalah sebenarnya pola bilangan ya. Cuma di sini ada salah ceritanya. Jumlah siswa perempuan katanya 5 hari berturut-turut adalah 16, 19, 24, 27, 32. Ini perempuan. Katanya laki-lakinya itu 8, 8, 9, 11, 14. Jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan, berapa jumlah siswa berkunjung ke perpustakaan pada hari ke-6? Oke, kita lihat aja guys. 16 ke 19 plus 3, 19 ke 24 plus 5. Oke, ini plus 3 lagi, ini plus 5 lagi ya. Berarti di sini bakal plus 3 ya. Ya udah 32 tambah 3, 35. Dapat. Yang 35 cuma A sama B. Ini kita nyahkan aja. Yang laki-laki 8 tambah 8 nih plus 0. Ini plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kan di sini nambah 1 terus, berarti di sini bakal plus 4 ya. 14 tambah 4, 18. Dapat deh. Jadi 35 sama 18. Oke guys, nah gimana nih? Kira-kira kamu tadi benar berapa? Apakah udah benar semua? Atau masih ada juga yang kurang tepat? Kalau misalnya kurang tepat nggak apa-apa, itu berarti tandanya teman-teman harus belajar lebih keras lagi dan lebih giat lagi ya. Mumpung sekarang UTBK itu masih Mei, guys. Mei itu berarti berapa bulan dari sekarang ya? Januari, Februari, Maret, April. Wah, 5 bulan lagi ya. Oke, gitu. Jadi aku guys, kalau misalnya kamu pengen subtes lain yang mau dibahas, boleh banget kirim di komen ya. Dan jangan lupa terus support konten-konten aku, baik di Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Jangan lupa di-follow guys di @retapramesti. Gitu jadi aku. See you in the next video. Bye-bye.